Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat, serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah online yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang fenomena yang mesti jadi perhatian kita bersama, yakni korupsi. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal mindset. Apa itu korupsi? Korupsi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Korupsi dalam KBBI berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam Islam, ada beberapa istilah korupsi, di antaranya. Yang pertama, ghulul, adalah pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga. Pada mulanya, ghulul merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang yang belum dibagikan. Hukuman atas kejahatan ini disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 161, yang bunyinya, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Berdasarkan ayat tersebut, pelaku ghulul akan dihukum pada hari kiamat tanpa memberikan sanksi yang jelas di dunia. Yang kedua, rishwah, merupakan upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, atau menyuap. Dalam hadis, disebutkan dari Sauban, diriwayatkan bahwasanya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku, penerima, dan perantara rishwah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, aklusuh, atau makan hasil, atau barang haram. Al-sud sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan, atau kekuasaan, atau kewenangan untuk memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu. Hal ini berdasarkan pada Quran Surat Al-Maidah ayat 42 yang bunyinya, سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Dan disebutkan juga pada ayat ke-62 dan 63. Yang keempat, sarikoh merupakan tindakan pencurian atau mengambil hak orang lain. Korupsi dapat diistilahkan dengan sarikoh karena mengambil hak milik orang lain. Hukum bagi seorang pencuri disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38, di mana pelaku akan dihukum dengan memotong tangannya. Berikut ini merupakan contoh perilaku korupsi. Menyontek termasuk korupsi berdasarkan aklusud maupun sarikoh, hasil dari menyontek haram karena menggunakan jawaban orang lain, bukan hak milik kita. Bolos kuliah titip absen termasuk korupsi berdasarkan ghulul karena terdapat unsur pengkhianatan atas amanat yang telah diberikan orang tua maupun dosen. Memberi hadiah dengan maksud menyuap ke dosen termasuk korupsi berdasarkan rishwah, karena upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan hadiah. Dalam pandangan Islam, korupsi adalah tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mengajarkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Al-Quran dan hadis-hadis syahih memberikan pedoman yang jelas tentang pentingnya berlaku adil, amanah, dan transparansi dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk melawan korupsi dalam segala bentuknya. Pertama, sebagai individu, mari tingkatkan kesadaran akan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam semua tindakan kita. Kita harus memahami bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, memiliki dampak pada masyarakat dan akhirat kita. Kedua, sebagai anggota masyarakat, mari berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi kepada otoritas yang berwenang. Keterlibatan aktif kita dalam memerangi korupsi akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan adil.
Ketiga, sebagai pemimpin atau pejabat, mari teladani prinsip-prinsip kepemimpinan Islami yang menekankan amanah, keadilan, dan kesejahteraan umum. Jadilah teladan dalam pengelolaan kekuasaan dan sumber daya publik, serta upayakan pemberantasan korupsi secara tegas dan adil. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan mengedepankan kejujuran serta integritas dalam setiap tindakan kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang bermartabat, adil, dan sejahtera, yang sejalan dengan ajaran agama dan cita-cita luhur kita. Akhir kata, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jamaah online mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.